Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan sekalian. Terima kasih kepada Smart Property Consulting dan Pak Joni dan Pak Junedi yang telah mengajak saya berpartisipasi dalam forum ini. Apa yang dipaparkan oleh Pak Joni tadi sudah sedemikian menggambarkan bagaimana mekanisme terjadinya hubungan bisnis, hubungan transaksional antara konsumen dan produsen properti, bahwa ketika terjadi hubungan ekonomi atau hubungan transaksional, tidak lain juga diperkuat adanya hubungan hukum antara calon pemilik unit properti dengan pengembang. Mulai dari terjadinya praktek atau aktivitas pemasaran sampai terjadinya pengalihan hak, terjadi perjalanan transaksional dan perubahan status hukum yang panjang. Mulai dari surat pesanan, uang muka, cicilan, PPJB, itu dapat kita anggap sebagai suatu upaya dari konsumen untuk mengkapling haknya untuk menjadi pembeli, agar unit yang dia inginkan tidak diserahkan kepada pihak lain. Namun dalam proses itu, developer belum bisa memastikan bahwa hak atas tanah dan bangunan atau tanah berikut bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama pada rumah susun sudah beralih kepada pemesan atau pembeli. Konsumen dalam hal ini telah menitipkan sebahagian uangnya kepada pengembang atau developer, namun developer belum dalam posisi memastikan kepemilikan dari konsumen. Sehingga kita menggambarkan sebagai suatu titipan uang yang belum memberikan satu kepastian kepemilikan. Posisi ini akan menjadi lebih rumit apabila pada saat proses ini berlangsung, kepemilikan dalam high-rise building seperti rumah susun atau apartemen yang kita kenal, sistem sertifikasinya belum dimulai. Tanah pertapakannya masih atas nama pengembang, izin-izin masih berupa izin bangunan komersial biasa, bahkan masih memerlukan satu proses untuk menjadi satu tahapan terjadinya pengalihan status dari bangunan komersial biasa menjadi bangunan dalam sistem rumah susun. Lebih parah lagi apabila dalam keadaan yang demikian, ternyata pengembang memiliki ikatan-ikatan lain yang menyebabkan pengembang juga akhirnya dibawa ke ranah PKPU, baik oleh konsumennya sendiri maupun oleh pihak lain. Keadaan PKPU ini sederhananya bahwa pengadilan memutuskan seorang debitur, dalam diskusi ini kita anggap sebagai pengembang, diberikan putusan agar diwajibkan untuk mengajukan rencana perdamaian. Yang rencana perdamaian tersebut akan dinilai dan diputuskan oleh para krediturnya. Apakah dapat diterima atau tidak? Yang apabila diterima dapat menghasilkan perdamaian yang disahkan. Dan apabila ditolak dapat menghasilkan putusan pernyataan pailit bagi si developer atau pengembang dimaksud. Jadi apabila telah ada putusan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap satu developer, maka keadaan ini dapat diartikan ada suatu jangka waktu tertentu bagi developer harus mempersiapkan rencana perdamaian untuk dibahas dalam rapat kreditur, untuk diambil suara para krediturnya, menyetujui atau tidak menyetujui dengan hitungan-hitungan suara yang akan kita jelaskan nanti.